Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, pada video ini saya mau mereview dua produk Rich, yaitu Rich Better Cream dan Rich Gold Label. Ini nggak tahu ini bacanya Better Cream atau Better Creamy, nggak tahu. Pokoknya yang ini yang Rich kita sebut saja Better Cream dan juga Gold Label. Ya, jadi sekilas kan mereka sama ya. Ini saya juga baru nemu sih. Kemarin ini saya nemunya gara-gara pas saya nyari Rich Gold di daerah saya itu, Wonosobo itu lagi susah banget, nggak ada di mana-mana. Kemudian saya melancong ke kota sebelah sekitar 1 jam gitulah, di Banjarnegara gitu, dan saya menemukan, biasanya sih saya nyari di sana kalau di Wonosobo lagi habis, tapi ternyata juga sama-sama habis. Kemudian saya menemukan Better Cream ini. Ini sebenarnya belum saya pakai karena pada akhirnya saya menemukan Rich Gold. Jadi ini saya beli aja untuk review seperti itu. Untuk komposisinya, ya kalau yang ini tuh ada minyak nabatinya begitu, dan ini juga ya di komposisi Gold Label ini juga ada minyak nabati, tapi juga ada airnya. Kalau di sini tuh kok nggak ada tulisan air? Iya, di sini nggak ada tulisan air. Oh, ada di tengah-tengah, nggak kelihatan. Ada, jadi saya tuh agak bingung dengan perbedaan Better Cream dan juga Rich Gold ini, Gold Label ini apa bedanya seperti itu. Jadi kalau dari komposisi mereka nggak beda jauh, cuma katanya ya saya baca itu kalau yang Gold Label ini dia setelah di mixer itu bisa ngembangnya itu bisa banyak gitu. Kemudian kalau yang Better Cream ini dia punya kelebihan, katanya sih ada teknologi tidak membeku di dalam freezer gitu setelah dikocok ya, seperti itu. Tapi untuk ya sih kalau yang Gold Label ini sepengetahuan saya kalau ditaruh dalam freezer dia jadi keras. Tapi kalau Better Cream ini kayak apa nanti kita coba ya. Tapi kalau untuk menghias, dari keterangannya sih, dari yang saya baca-baca itu sebenarnya mereka sama aja, sama-sama bisa untuk menghias dan warnanya putih dan rasanya sama-sama susu vanila. Jadi untuk perbedaannya banget apa, kita coba untuk mixer dulu ya. Ini Better Cream nih, dia kental ya. Oh, dia kental banget tuh, warnanya agak kuning-kuningan gitu ya sebelum di mixer. Wow, ini saya nggak nyangka dia bakal sekental ini ya. Tadinya saya takut kalau Better Cream ini takutnya dia kayak buttercream gitu loh, yang keras di dalam kulkas. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, cairannya tuh nggak beku di dalam kulkas. Jadi sebenarnya dia pakai minyak apa ya? Bisa nggak beku. Ini saya akan koretin sampai tetes terakhir. Kemudian saya akan cicipi dulu sedikit. Wajib ya. Lihat deh. Ini dia tuh kental banget ya. Ini tuh kayak susu kental manis itu loh. Nih ya. Ini kita cicipi dikit ya. Dikit aja. Tapi kalau kedikitan nanti nggak ada rasanya. Dikit lagi deh. Enak banget. Rasanya kayak susu kental manis. Wah, enak, saya susu. Enak. Ini Rich Gold. Kelihatan lebih banyak. Oh enggak, ini bukan kelihatan lebih banyak ya, tapi emang wadahnya itu lebih melebar yang pakai Better Cream itu. Kalau yang Gold Label ini wadahnya agak mencekung ke atas, jadi kelihatannya lebih banyak. Ini bisa dilihat, ini untuk yang Gold Label dia warnanya putih. Kalau yang Better Cream ini warnanya dia agak-agak kuning.
ya, bisa kelihatan ini, tapi nggak tahu nanti setelah dikocok dia warnanya akan jadi putih atau tidak. Nanti kita lihat dari kekentalannya, ini lebih kental sebelum dikocok, dan kemudian ini dia tuh lebih cair. Ini dia nih masih masih beku ya, ini ya punya saya ini, jadinya kelihatannya kentalnya. Aslinya tuh nggak kental-kental banget, dia agak-agak cair gitu, tapi nggak cair banget. Untuk rasa ini saya coba dulu. Rasa susu, rasanya ringan, langsung hilang gitu. Kalau ini itu kayak susu kental manis ya, ininya ya, konsistensinya. Kita coba deh kayak apa sih. Jadi kalau dimakan tuh kayak makan susu kental manis gitu loh, agak-agak kental gitu, tapi ya langsung hilang juga. Cuma ada sensasi berbedanya, jadi kayak ada gimana ya, kayak ada kesek-keseknya gitu loh, tapi aslinya tuh nggak ngendal ya, bukan ngendal, tapi kayak agak kesek-kesek kayak gitu. Rasanya hampir-hampir mirip, sama-sama susu, cuma yang ini lebih kental gitu. Kita coba buat mixer. Oh ya, untuk harganya buttercreamnya ini lebih mahal sedikit daripada Gold Label. Jadi sekitar, kalau buttercreamnya ini sekitar 58 gitu di toko yang sama, itu Gold Label itu sekitar 53 52 seperti itu. Jadi cuma beda sedikit. Kita coba untuk memixer. Kita akan mixer langsung kecepatan tinggi ya. Ya, ini untuk buttercream-nya kita bersihkan dulu ya. Nah, ini setelah di mixer hasilnya berat gini ya. Nanti kita bandingkan dengan yang Rich Gold seperti apa. Kita mixer yang Gold Label. Yang ini udah ya. Nih. Ya, untuk yang Rich Gold ini, Gold Label ini sekitar 13 menitan. Mungkin karena bowlnya berbeda. Sebenarnya nggak selama itu. Biasanya saya pakai bowl yang ini untuk mixer Rich Gold. Cuma saya pakai yang ini tuh jadinya agak lebih lama ya. Apa emang selama itu sih juga nggak, tapi bedanya juga nggak jauh-jauh amat sih. Jadi untuk volume bisa kelihatan ya, ini bukan karena bowlnya berbeda ya, tapi memang yang dihasilkan dari buttercream sama Gold Label ini emang berbeda volumenya. Ini untuk Gold Label ini dia penuh ya, dan teksturnya seperti ini, dia tuh lembut gitu, dan ini ringan ya. Dan ini untuk yang buttercream ini seperti ini, dia ini berat, teksturnya itu sebenarnya juga lembut. Ini maaf, mungkin saya agak terlalu over mix, jadi seperti ini.
tapi dia berat. Ini hasilnya cuma segini. Ini biasanya kalau saya pakai untuk Kurt Label itu segini hasilnya. Untuk warna bisa kelihatan ya, untuk Kurt Label ini dia warna lebih putih, dan untuk Better Cream ini dia warnanya lebih ke kuning. Jadi dia kayak putih-putih gading gitu kali ya. Nih, bisa kelihatan nih bedanya. Ini untuk tekstur udah kelihatan banget seperti apa. Untuk aroma tuh lebih tajam yang Better Cream ini. Better Cream aja ya kita sebut ya. Ini lebih tajam bau susunya dan kayak nyusu banget gitu baunya. Kalau ini tuh setelah nyium ininya tuh nggak kecium. Kita cium lagi. Ya, dia kecium bau susu ringan gitu ya. Untuk rasanya sudah jelas pasti ini akan lebih berat. Kita coba ya. Ini kita coba. Lebih berat. Lebih berat. Kayak makan bubur sumsum gitu tapi agak lebih berat. Dan dia susu banget. Susu banget. Kalau Kurt Label ini beda sih. Beda. Ternyata berbeda. Kalau yang Kurt Label ini dia lebih ringan. Langsung hilang gitu ya. Dimakan gitu langsung pure gitu. Kalau ini agak kerasa kental-kentalnya gitu, tapi juga langsung hilang. Maksudnya dia nggak ngendal, nggak berat kayak buttercream mentega yang biasanya dibuat itu nggak. Dia rasanya tetap kayak whipped cream, tapi berat gitu. Tapi enak. Kalau ditanya lebih susu yang mana, lebih susu yang buttercream ini. Ini kalau nggak nyoba ini dulu, ini rasanya enak susu gitu. Tapi setelah nyoba yang ini, ternyata ini kurang susu gitu. Jadi menurut saya lebih enak yang ini ya. Tapi kalau untuk menghias kue sebenarnya dua-duanya bisa. Cuma ini terlalu berat untuk menghias kue. Tapi bisa menghias kue pakai ini tuh bisa banget. Kalau saya biasanya pakai yang Kurt Label ini. Ini bisa untuk menghias kue. Kalau untuk ketahanannya nanti kita coba ya. Satu dibiarkan di suhu ruang semalaman, dan kemudian yang satunya kita biarkan di freezer. Itu akan seperti apa hasilnya nanti kita akan lihat. Kalau untuk rasanya sudah jelas tadi. Terus apa lagi ya Pak? Udahlah, tunggu aja. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya untuk tekstur yang seperti ini, Better Cream ini cocok untuk misalnya teman-teman membuat sus, isian sus, terus donat yang ada fillingnya gitu, kemudian bolu-gulung seperti itu, ini cocok karena mengimbangi dari bolu atau kue-kuean itu yang berat ya. Jadi kayak misalnya bolu-gulung, kayak dia digulung lebih gampang seperti itu karena teksturnya dia tuh agak padat gitu. Kemudian untuk sus karena dia roti kayak gitu, jadi pas dimakan gitu kalau pakai whipped cream dia agak langsung hilang gitu ya. Kalau pakai ini tuh dia kerasa agak lebih kental gitu, jadi lebih enak kalau untuk isian sus, dan dia juga lebih creamy gitu. Sama juga untuk isian donat juga seperti itu. Jadi kalau untuk yang ini, kalau ini saya menurut saya ya, ini cocok untuk misalnya topping minuman seperti itu, atau topping ya, bukan filling ya, topping minuman atau topping topping cupcake seperti itu. Tapi untuk filling juga dia bisa, cuma teksturnya itu tidak sepadat yang Better Cream ini seperti itu. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman. Kalau untuk kue, dekorasi kue semuanya bisa, sama-sama bisa. Ya ini yang sudah masuk freezer yang di depan ini, kemudian yang di belakang ini saya biarkan suhu ruang. Untuk freezer ini saya sekitar 24 jam lebih ya. Jadi malam ini jadi malamnya, terus besoknya gitu. 2 hari kemudian, tapi nggak nyampe 48 jam. Seharian lebih pokoknya. Ini yang Better Cream itu. Ini kesini apa?
Ini yang Better Cream ya, ini baru aja keluar dari freezer hampir 2 hari ini ya. Ini bisa dilihat dia nggak mengeras gitu ya, walaupun teksturnya padat tapi dia tuh gak keras di dalam freezer. Ini dalam freezer ya, bukan kulkas bawah ya, ini dalam freezer. Jadi kalau di kulkas bawah udah tentunya dia tidak akan mengeras. Ini dalam freezer. Kemudian kita lihat yang Rich Gold. Ini Rich Gold nih Rich Gold itu begini. Kalau dia masuk freezer tuh dia kayak gini nih ya. Dia juga nggak keras, dia tuh sebenarnya kayak es krim gitu loh kalau masuk freezer. Ini yang suhu ruang ya, ini untuk Better Cream. Ini dia sama sekali tidak ini ya, nggak jatuh. Ini dia masih dengan tekstur awalnya. Kemudian kalau untuk yang whipped cream ini nih bisa dilihat ya. Jadi kalau yang Rich Gold ini kalau di suhu ruang sebenarnya dia masih kokoh. Cuma kalau untuk di digunakan lagi tuh dia udah teksturnya tuh hancur gitu loh. Untuk produk Rich itu sebenarnya kalau yang Goldtabel setahu saya, karena saya sering pakai, itu tuh memang dia tahan di suhu ruang gitu dan lembut banget. Ini udah 2 hari dia nggak bakal meleleh. Jadi beda karena dia nabati ya, dari lemak nabati bukan hewani. Jadi dia itu tahan banget di suhu ruang. Cuma kalau misalnya ini kan sudah 2 hari ya, saya nggak berani nyicip takutnya udah bosok. Tapi kalau untuk bau dia kayaknya belum basi sih. Cuma kan dia kan penyimpanannya dianjurkan di dalam kulkas. Jadi sebaiknya tidak di luar kulkas selama lebih dari 24 jam. Kalau bisa sih sebelum 24 jam udah habis ya kalau di suhu ruang ya. Kecuali kalau dimasukin kulkas dia bisa bertahan lama. Kalau untuk di kulkas bawah dia sekitar 1 minggu. Kalau untuk di freezer dia sekitar 1 bulan. Itu ya setelah dikocok. Tapi ini sebenarnya baunya masih enak, cuma saya nggak berani nyobain. Ini kalau misalnya teman-teman kayak misalnya sudah dikocok, terus teman-teman nggak masukin kulkas dulu, teman-teman diemin, sebenarnya dia tidak akan berubah mencar atau gimana, enggak. Cuma kalau teman-teman biarkan dia paling nggak selama 30 menit atau 20 menitan gitulah, 15 menit aja gitu di luar sebelum, tapi dia belum masuk kulkas ya, terus dikocok, dia nggak langsung masukin kulkas gitu, dia nanti akan bertekstur seperti ini, dia jadi hancur gitu loh ya. Jadi kalau saran saya, kalau untuk yang Goldtabel ini teman-teman masukin dulu dalam kulkas setelah dikocok itu, setelah kaku, kemudian di wrapping, kemudian masukkan kulkas bawah. Saran saya jangan ditaruh di freezer kalau untuk yang mau digunakan. Kenapa? Karena nanti penggunaannya agak susah. Karena dia kalau udah masuk freezer kan dia agak-agak keras, walaupun dia tidak beku tapi dia agak-agak keras. Jadi kayak es krim gitu loh kan, nanti susah diaplikasikan di kue. Selain itu juga kalau habis dari freezer, kalau teman-teman langsung nungguin dulu, misalnya dia misalnya nungguin nggak beku dulu di kulkas bawah selama semalam, sebenarnya juga bisa. Cuma nanti dia teksturnya juga hancur, jadi nggak sehalus kalau ditaruh di kulkas bawah. Kalau teman-teman taruh di kulkas bawah di wrapping itu, teman-teman bisa tahan selama seminggu gitu, bisa digunakan untuk menghias kue. Dia bentuknya tetap bagus. Kecuali kalau teman-teman nggak wrapping, dia bagian atas pinggir-pinggirnya gitu kering. Jadi nanti pas diaplikasikan di kue dia kayak ada begeronjol-geronjol kayak gitu. Gitu. Kalau untuk Better Cream ini saya sebenarnya belum tahu ya kegunaannya gimana. Maksudnya saya nggak tahu, belum tahu banget tips dan triknya gimana. Saya cuma melihat aja gitu. Kalau menurut saya sih untuk Better Cream ini, kalau untuk di suhu ruang, kalau misalnya teman-teman habis kocok terus disuruh ruang belum sempet masukin kulkas gitu, lupa gitu, kayaknya dia masih bisa digunakan dengan baik. Karena walaupun dia kelihatan tadi agak berpori gitu ya, tapi kalau teman-teman kocok lagi gitu dia balik lagi agak-agak halus gitu loh. Nih
dan dia nggak kayak ada berair gitu loh. Kalau untuk yang Rich Gold ini kalau udah ditaruh di suruang gitu, nanti dia kayak akan berair gitu loh ininya. Jadi apa ya, kayak gitu lah, kayak ada airnya gitulah, tapi nggak cair. Kalau ini teman-teman kocok lagi begini aja nih, dia bisa bagus lagi tuh ya. Nih teman-teman bisa kocok-kocok gitu, dia udah halus lagi dan tidak berair. Ini di suruang ya. Untuk baunya dia masih bagus loh, tapi saya nggak berani nyobain yang ini ya. maaf ya, saya agak bindeng. Lalu kalau yang ini yang masuk dalam freezer ini kayaknya ya ini lebih ini deh. Kalau ini bagus deh dia. Kalau yang ini kelebihannya, kalau dia masuk freezer teman-teman mau langsung gunakan itu bisa banget. Ini habis dari freezer teman-teman gunakan tuh dia bisa langsung banget, bisa banget tuh teman-teman. Aduk aja dia udah bagus tuh ya. Beda kalau yang Rich Gold ini, kalau teman-teman masuk kulkas masuk freezer, dia tuh harus menunggu sampai dia ini dulu kembali ke bentuk semulanya gitu loh. Nanti kalau misalnya kan untuk menunggu dia lembek lagi tuh sebenarnya nggak lama nih, cuma nanti kalau teman-teman aduk lagi dia tuh kayak lebih lembek gitu loh. Nah buat cara ngakalinnya, teman-teman ngasih produk Rich Gold yang masih belum dikocok cair itu, teman-teman mixer bareng. Nah itu untuk mengakali krim yang terlalu lembek. Jadi dia kalau udah masuk freezer dia tuh akan menjadi lebih lembek gitu. Tapi dia tetap sih nggak bakal jatuh. Jadi begitu untuk kegunaannya, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kalau menurut saya kegunaannya untuk yang Rich Gold label ini, kalau saya sih pribadi lebih suka pakai yang Gold label ini untuk menghias kue ulang tahun, karena dia lebih gampang diaplikasikan, karena lebih ringan ya untuk di scrap segala macam gitu, dia lebih gampang. Kalau untuk topping-topping seperti cupcake seperti itu, saya lebih suka untuk Gold label. Kalau untuk buttercream ini saya lebih suka untuk filling, karena teksturnya yang berat ini bisa ngimbangi dengan roti-roti seperti sus, roti gulung, kemudian donat isi gitu-gitu. Dia ini bagus deh. Kalau untuk lapisan kue ulang tahun sebenarnya juga bisa, cuma ini agak berat, jadi teman-teman bisa itu deh disesuaikan deh gimana caranya menghias ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih enak yang Gold label ini. Untuk rasa sudah jelas lebih creamy yang ini ya, saya nggak tahu ya kenapa dia lebih creamy. Ini yang freezer. Kulkas tuh rasanya kayak es krim. Ini benar-benar creamy banget. Ini bagus banget untuk filling, benar-benar bagus banget untuk filling. Atau teman-teman untuk kayak misalnya apa ya, itu rainbow cake seperti itu ya. Kan kalau teman-teman pakai Gold label ini dia agak ini ya, kelembutan kayak gitu. Kalau teman-teman pakai ini pas banget teksturnya. Jadi pas dipotong gitu saya rasa dia nggak terlalu lembek gitu. Jadi demikian aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang bingung memilih buttercream atau Gold label. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa.